Tapi kenyataannya masyarakat kita kan masih kurang Pak, sebetulnya. Jadi ada PBI pusat, kalau daerah itu namanya bukan PBI lagi. Sekarang PBPU, peserta bukan penerima upah daerah, PBPU Pemda kayak gitu. Nah itu masih sekitar 47 juta orang. 7 juta. 47 juta. 47 juta ini manusia nih Bapak Ibu. Membutuhkan pelayanan kesehatan yang di tahun-tahun sebelumnya bisa mendapatkan bantuan dari PBI Pemda. Sekarang ini karena adanya pemotongan TKD dan seterusnya, pemerintah daerah ini kesulitan nih. Jadi ya mungkin di forum ini saya sampaikan ke Pak Menkes nih, mungkin di rapat kabinet juga harus dicarikan solusi untuk 47 juta warga negara Indonesia ini. Tapi nah sekarang ada persoalan baru dengan PBPU. PBPU ini kalau yang memang pemerintah daerah tidak bisa bayar, apakah kita tutup mata? Apakah kita tutup mata? Ini pertanyaannya. Siapa yang mau tanggung jawab lagi ini? Kalau tidak dipingpongkan itu, saya kira untuk hari ini, mulai hari ini ya, tadi udah aktif. Jadi yang sekitar tadi 100, bukan 11 juta bukan, tapi 103 ribuan. Ya, sebetulnya 106, tapi yang lain itu udah ada aktif sendiri, ada ini kayak gitu. Jadi sekitar 103 kurang dikit gitu. Itu sudah berarti sudah nggak ada lagi. Jadi 103 dari 120 ribu. Iya, ya. 120.472. Nah, sehingga sebetulnya yang butuh cuci darah, penyakit kronis itu udah selesai. Yang belum selesai yang 11 juta yang kira-kira ya 10 juta lebih lah. Tidak, ya mungkin tidak berpenyakit yang berbiaya katastrofik itu. Itu yang tadi Pak Charles sampaikan tadi. Nah, itu belum. Nah, menurut saya lebih bagus kalau Pak Charles kira-kira ya yang dibiayai itu kira-kira 150 ribu lah, 150 juta lah itu. Nah yang dari masyarakat, karena menurut saya jangan sampai mundur. Dulu itu ada namanya Jamkesmas, ya itu dibiayai semua, yaitu 86 juta. Awalnya 36 juta naik gitu, 86 juta. Sekarang justru sudah 8 juta. Tapi kenyataannya masyarakat kita kan masih kurang Pak, sebetulnya. Jadi ada PBI pusat, kalau daerah itu namanya bukan PBI lagi. Sekarang PBPU, peserta bukan penerima upah daerah, PBPU Pemda kayak gitu. Nah itu masih sekitar 47 juta orang. Nah jadi 96,8 ditambah 47 juta gitu artinya ya. Tapi kan jatahnya PBI itu 96,8 gitu. Nah ini kenyataannya ya yang merasa kurang mampu atau tidak mampu itu ya kira-kira menurut saya 150-an juta ya. Jadi kalau 150 juta itu tadi daripada semuanya dibayarin, lebih bagus kita udah maju nih. Yang kaya sudah urun dan sudah mau bahwa employee dan tidak banyak negara seperti itu. Inggris ya sekarang banyak demo juga karena kesulitan keuangan. Jadi Indonesia ini sudah banyak datang ke sini cerita, lihat bahkan heran gitu. Tapi kita sendiri sekarang bermasalah gara-gara tadi aja yang tidak diaktifkan atau dinonaktifkan itu sebetulnya yang 11 juta itu. Nah, jadi menurut saya kalau usulnya Pak Charles nih, kami tanggapi, itu bagus ya, tapi nggak usah semua Pak, 150 juta aja menurut saya udah cukup. Yang lain sudah bayar sendiri dan tadi grafiknya kan sudah ada Pak Menkes juga sampaikan. Dan untuk di Amerika ya, setahun itu 980 billion US dollar. Itu di Amerika. Kita 80 aja enggak. Sehingga separuh ya, kita lihat 640 triliun atau 40 billion US dollar. Nah, yang dikelola BPJS itu kira-kira 210 juta, 10 triliun Pak. Bukan 188 triliun, tapi 210 triliun untuk RKAT kita tahun 2026. RKAT kita tahun 2025 itu 201 triliun ya. Ini belum lagi kan sekarang beli-beli alat baru, ada cat lab, ada apa macam-macam itu belum semuanya gitu. Jadi saya kira intinya kalau Pak Charles tadi usulannya bagus ya, itu tambahlah 150 juta Pak, selesai salah ya gitu. Tapi itu kan hitungan lama Pak, 42 ribu. Nah itu sudah 5 tahun kan tidak penyesuaian. Nah pertanyaan yang kedua itu yang tadi Pak Ketua DJSN sampaikan itu kan ada hitungan-hitungan lagi. Nah itu yang Pak Menteri kemudian mengatasinya dengan IDRC kayak gitu. Belum ya, kita mintanya loh berapa namanya asuransi harus berbasis hitungan aktuarial Pak. Jadi dihitung kira-kira berapa. Nah itu yang masih dalam uji coba gitu.
Saya kira itu. Nah, yang Izin Bu Ketus sedikit saja, Silakan, karena silakan, tadi Pak Pak Charles. Dirut ada nyebut soal PBPU Pemda ya. Kalau Ya. kita lihat realita hari ini, kecuali provinsi seperti DKI Jakarta, Ya. saya rasa provinsi dan kabupaten kota lain kesulitan ini untuk bisa kontribusi membayarkan PBPU Pemda. itu kelihatan, Jadi betul ini sekali itu kelihatan ini turun kan. harus Tahun kita ini turun, Pak. carikan solusinya juga, Bu Ketua. Karena ya, tadi kan disebutkan berapa? 47 juta. 47 juta. 47 juta ini manusia nih, Bapak Ibu. Membutuhkan pelayanan kesehatan yang di tahun-tahun sebelumnya bisa mendapatkan bantuan dari PBI Pemda. Sekarang ini karena adanya pemotongan TKD dan seterusnya, pemerintah daerah ini kesulitan nih. Jadi ya mungkin di forum ini saya sampaikan ke Pak Menkes nih, mungkin di rapat kabinet juga harus dicarikan solusi untuk 47 juta warga negara Indonesia ini. Gitu. Pak Menteri, saya sambung sedikit. Ini masyarakat tidak paham. Mereka itu masuk yang PBPU atau PBI yang baru disampaikan oleh Pak Gufron. Masyarakat nggak paham itu. Dia masuk di PBPU atau dari pusat, sama sekali nggak tahu. Jadi karena mereka sama sekali memang nggak tahu. Yang saya turun di lapangan itu mereka tidak tahu. Ketika saya tanya, kamu itu masuk mana? Pusat yang biayain atau daerah? Dia nggak tahu, Pak. Nggak tahu mereka. Nah, jadi ini persoalan. Tidak tertutup kemungkinan di 40 sekian juta ada ratusan orang yang memang ada berkesinambungan juga untuk cuci darah dan lain sebagainya. Udah pasti itu sudah pasti. Nah, ini seperti apa? Karena kan kita tahu ada pemotongan di pemerintah daerah, seluruh kena Pak, untuk transfer, dana transfer daerah. Dan mereka putuskan sepihak, karena ketidakmampuan membayar. Kita butuh, Bapak Ibu, masyarakat butuh negara hadir. Sebetulnya dengan apa yang hari Senin lalu itu komunikasi itu, lintas DPR dan lintas kementerian, ini sesuatu yang luar biasa buat masyarakat. Ini kayak ada angin segar, tapi jangan lagi dipatahkan lagi dengan di situ sebetulnya jelas bahwa negara hadir. Tapi nah sekarang ada persoalan baru dengan PBPU. PBPU ini kalau yang memang pemerintah daerah tidak bisa bayar, apakah kita tutup mata? Apakah kita tutup mata? Ini pertanyaannya. Siapa yang mau tanggung jawab lagi ini? Mau tuntut bagaimana? Ini ada beberapa bupati dan wali kota sampaikan tidak ada kemampuan untuk membayar. Karena saya tanya langsung, kenapa kalian kok bisa putuskan? Maaf Bu Ketua, kami tidak mampu lagi untuk membayar. Dan saya tegur, kenapa kamu tidak ada pemberitahuan? Jangan seperti itu, kasihan tuh pasiennya. Dan pasien itu tidak tahu kalau dia masuk ke mana. Dia nggak tahu dia PBPU atau dia pusat, Pak. Nggak tahu mereka. Banyak di antara mereka ini yang cuci darah, kalau itu yang tadi yang disampaikan oleh Pak Gufron untuk PBPU, artinya apa? Ya mereka tidak bisa dilayani. Di mana negara? Ini segera Pak Menteri, mohon untuk menjadi penyambung lidah. Karena memang ini kenyataan di lapangan seperti itu. Dari 40 sekian juta masyarakat yang PBPU ini. Jadi mungkin itu tambahan untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Charles Honoris.